Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen BMT akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan dan manajemen keuangan Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian manajemen keuangan Islam. Sebelum kita masuk pada pengertian manajemen keuangan Islam, kita harus tahu dulu apa definisi dari manajemen keuangan dan Islam itu sendiri. Pertama, kata manajemen. Manajemen ini adalah suatu proses atau kerangka kerja keras yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau yang nyata. Kemudian, kata keuangan. Kata keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pertama segala sesuatu yang bertalian dengan uang, yang kedua seluk-beluk uang, yang ketiga urusan uang, dan keempat keadaan uang. Kemudian, definisi dari Islam. Secara etimologi, kata Islam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu salima, yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk kata aslama, yang artinya menyelamatkan diri atau tunduk dan patuh. Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang-orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Nah, setelah itu, apa pengertian manajemen keuangan Islam? Pengertiannya itu adalah proses atau kerangka kerja yang berkaitan dengan uang, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan evaluasi dalam prakteknya, dan terkait perilakunya dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dalam hal ini Al-Quran dan Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep manajemen keuangan Islam. Konsep manajemen keuangan Islam menurut para cendekiawan Muslim di masa lalu itu berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi disertai analisis yang menarik. Dalam pemikiran ekonomi ini, para cendekiawan Muslim bagi Adi Warman akan memberi dua kontribusi positif bagi umat. Yang pertama yaitu membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi kontemporer. Yang kedua, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Nah, menurut Dawam Raharjo dalam kata pengantar bagi bukunya Adi Warman dengan membaca sejarah, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan Islam pada masa awalnya menuju kedalamannya ternyata bukan hanya berupa perkembangan politik dan militer saja, melainkan perkembangan ekonomi juga memainkan peran yang penting dalam menopang peradaban. Tidak lupa juga Dawam mengingatkan kepada ekonom Muslim bahwa sumber teori ekonomi Islam adalah syariah. Karena itu, dalam upaya menyusun pemikiran ekonomi, para sarjana ekonomi Muslim modern hendaknya berusaha menggali dari kitab kuning atau Taurat. Karakteristik manajemen keuangan Islam. Yang pertama, universal, yaitu memandang bahwa bank syariah berlaku untuk umum tanpa memandang status ekonomi ataupun agama. Yang kedua, adil, yaitu memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maisyir. Yang ketiga, transparan, yaitu dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, seimbang, yaitu mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM. Yang kelima, maslahat, yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam, variatif, yaitu produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umroh. Yang ketujuh, fasilitas, yaitu penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dana kebijakan atau QARD, memiliki fasilitas ATM, mobile banking, dan interkoneksi antarbank syariah. Kemudian, bagaimana ciri-ciri keuangan Islam?
Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif. Artinya, bank syariah beroperasi di mana harus memenuhi ciri-ciri tersebut. Yang pertama itu beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. Yang kedua, penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang pada batas waktu perjanjian telah berakhir. Yang ketiga, di dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka. Bank syariah menerapkan mudarabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan, sedangkan penempatan keuntungan di muka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang, sewa guna usaha atau al-ijarah, serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit. Yang keempat, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan atau al-wadi'ah, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hingga kepada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Bentuk yang lain yaitu giroh dianggap sebagai titipan murni atau al-wadi'ah karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan. Yang kelima, bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk pembiayaan penggandaan barang selama pembiayaan barang tersebut milik bank. Selanjutnya adanya Dewan Syariah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syariah. Dan bank syariah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa Arab, di mana istilah tersebut tercantum dalam fikih Islam. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, di mana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan atau al-qardul hasal. Selanjutnya, fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Pembahasan terakhir tentang keistimewaan manajemen keuangan. Ada beberapa keistimewaan manajemen keuangan, yaitu yang pertama, keistimewaan Bank Islam adalah dengan penerapan sistem bagi hasil, berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan. Yang kedua, di dalam Bank Islam tersedia fasilitas kredit kebaikan atau al-qardul hasan yang diberikan secara cuma-cuma. Yang ketiga, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Yang keempat, melekat pada konsep berorientasi pada kebersamaan dalam hal mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif, memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja, meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil. Yang kelima, adanya keterkaitan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Yang keenam, adanya fasilitas pembiayaan seperti al-mudarabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Dan yang terakhir, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun dari luar. Baik, itulah tadi
yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.